Ya, mungkin saja apa yang kau pikirkan dan apa yang kau katakan itu ada benarnya. Namun di sini saya sendiri sebagai kepala desa, saya tidak tahu rencana apa yang disiapkan oleh Kerajaan Banteng Malang sehingga melakukan sebuah penelitian yang menyebabkan kerusakan seperti ini. Namun di sisi lain, kami juga berpikir mungkin saja awalnya Tuan Raja ataupun Kerajaan Banteng Malang mengira penelitiannya itu gagal. Sehingga bangkai-bangkai ataupun hewan-hewan yang gagal di dalam penelitian itu yang sampai sudah mati itu sengaja tetap dibuang. Namun kenyataannya setelah beberapa tahun kemudian bangkai-bangkai itu ternyata hidup kembali dan ternyata kembali. Dan ternyata di situ hewan-hewan itu begitu kuat, begitu beringas, bahkan pengendalian dari hewan-hewan itu masih terjaga dan terkendali juga. Ya, saya ikut senang dengan jawaban dan kepuasan hati dari Pak Lurah. Semoga saja jawaban itu benar-benar tulus dan benar-benar yang akan terjadi untuk menjaga masyarakat di Banteng Malang. Ya, itu adalah harapan kami semuanya. Kami selaku warga kecil yang ada di desa Watu Kumpul ini, jika tidak berharap kepada Kerajaan Banteng Malang, kami berharap kepada siapa lagi? Mereka yang memiliki kekuasaan tinggi, mereka yang mampu menghadapi sebuah peperangan besar, mereka yang mampu melakukan perlindungan dan memberi rasa kenyamanan bagi para warganya. Kami hanya bisa mengabdi, membantu sebisa-bisa kami apa yang bisa kami lakukan kepada Kerajaan Banteng Malang. Dan jika Kerajaan Banteng Malang sudah salah untuk memberi kemakmuran kepada desa Watu Kumpul ini, maka kami semua para warga juga berhak untuk mengutarakan keluh kesah kami. Dan mereka selama ini, sampai detik ini, mau melakukan hal itu. Ya, baiklah, terima kasih atas saran yang sudah kau berikan. Dan saya juga berterima kasih berkat kalian semuanya. Saya bisa bertemu secara langsung dengan Tuan Raja dan menyampaikan pendapat saya mengenai apa yang sedang terjadi dan Tuan Raja berhasil menyelesaikan permasalahan itu. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bingung manusia. Apa yang sebenarnya terjadi Tuan Wakituan? Kita sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membeli obat yang akan diberikan Tapiponidin. Tapi hasilnya hanya seperti itu. Maksud dari Tuan Wakitu sendiri, pengobatan yang dilakukan di Afrika tidak bisa berjalan. Tidak sepenuhnya seperti itu manusia. Obat yang diberikan kepada Tapiponidin yang berasal dari Afrika itu memang bekerja. Tapiponidin cepat sadar. Dia berhasil melewati masa kritisnya. Tetapi itu hanya berlangsung sebentar saja. Kalau sudah seperti ini, seolah-olah kita sudah menyeberangi lautan untuk ke pulau seberang, ternyata di pulau seberang tidak ada apa-apa. Lalu sebenarnya apa yang terjadi terhadap Tuan Tapiponidin sendiri sampai-sampai Tuan Wakitul mengatakan tidak ada hasilnya? Seperti ini. Ketika saya membeli obat yang berasal dari Afrika itu, obat itu tidak serta-merta hanya dikirimkan ke saya dan diberikan ke saya. Itu tidak. Ada pendampingan dari tabib yang berasal dari Afrika, yang memang sudah pengalaman mengobati makhluk-makhluk yang terkena serangan hewan-hewan buas.
Obat itu disuntikan ataupun dimasukkan ke dalam tubuh Ponidin. Selang beberapa jam, Ponidin benar-benar sadar. Dia mampu membuka mata bahkan setelah beberapa 1 ataupun 2 jam. Tapi Ponidin bisa berbicara. Namun dia tertidur lagi. Bukan tertidur, lebih tepatnya mengalami kritis kembali. Saya dan juga tabib yang dari Afrika itu mencoba memeriksa apa sebenarnya yang terjadi kepada tabib Ponidin. Saya menceritakan sebelumnya kepada tabib yang dari Afrika itu dengan gamblang, sesuai apa yang kalian informasikan kepada saya. Sesudah saya bercerita semuanya, Ponidin kembali diperiksa. Saya dan tabib dari Afrika itu meneliti benar-benar sampai ke dalam, bahkan ke sumsum dari tulang Ponidin kami periksa. Dari pemeriksaan itu manusia, kami berdua itu menemukan satu hal. Ternyata virus yang masuk ke dalam tubuh Ponidin itu tidak merusak organ lainnya yang ada di dalam tubuh Ponidin. Seperti ini, saya jelaskan kembali. Kita sama-sama tahu makhluk hidup itu memiliki syaraf ribuan. Ya. Memiliki tempatnya masing-masing. Kita tahu di mana letak paru-paru. Kita tahu aliran darah itu memiliki jalurnya masing-masing. Tetapi adanya virus yang ada di dalam tubuh Ponidin itu seolah-olah memiliki jalan tersendiri. Tidak mengganggu satupun. Bahkan satu helai saraf yang ada di dalam tubuh Ponidin itu tidak terganggu oleh itu. Kecuali yang terluka mungkin ya. Kecuali yang terluka ya, karena itu sudah ada kerusakan di bagian luar sampai termasuk dalam. Namun yang mengejutkannya manusia, virus itu seolah-olah berkembang biak dengan cepat. Jadi walaupun hanya 1 mili yang masuk ke dalam tubuh Ponidin, lama-kelamaan hanya beberapa waktu saja Ponidin sekarat itu virus itu berkembang biak dengan cepat. Kemungkinan terbaiknya adalah Ponidin seolah-olah hidup namun seperti orang mati. Dia bisa membuka mata namun tidak bisa menggerakkan tubuhnya selayaknya makhluk yang hidup. Dia mungkin masih bisa berpikir, namun sama sekali tidak bisa menggerakkan apapun yang menjadi anggota tubuhnya. Karena saking banyaknya virus yang berkembang biak di dalam. Iya. Mati segan, hidup pun tak mau. Dan mati tak mau. Iya, itu maksud saya. Kemungkinan terburuknya, Ponidin tidak akan bisa bertahan hidup ketika semuanya menguasai. Sesuai yang kau ceritakan kepada saya, ketika tubuh dari makhluk terkena dari virus itu dan tidak bisa beradaptasi, kemungkinan paling buruknya adalah tubuh itu akan mati. Namun ada yang dikatakan Ponidin ketika sadar dengan nada yang lirih. Ponidin mengatakan dengan sangat pelan, saya pun harus menempelkan kuping saya kepada mulut Ponidin. Dia mengatakan, penelitian itu benar-benar berbahaya. Dan dia juga meminta maaf. Dia mengatakan, saya meminta maaf. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Hanya sejauh ini yang hanya bisa saya lakukan. Sudah itu, dia kembali kritis.